Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Cuman ABC Channel. Nah, perkenalkan, nama saya Udin Penyok, dan di sini Udin akan menceritakan sekilas sejarahnya kek ulang tahun. Seperti biasa di video-video sebelumnya yang berkaitan dengan tentunya kue ulang tahun, ada tutorial dan referensi. Nah, tapi di video kali ini Udin akan mengajak Anda berflashback tentang sejarah kek ulang tahun. Tapi sebelum melanjutkan video ini, saya sarankan fokus dan di atas 18 plus mungkin ya, karena ada kaitan dengan agama. Di sini saya menegaskan hanya mendapatkan info dari situs terpercaya, yaitu situs kompas.com. Oke, lanjut. Teman-teman yang saya cintai, yang lagi nungging, nanggung, garuk-garuk enak, lagi capek baru beres kerja, ataupun lagi pusing karena gadean KTP belum dibayar-bayar, tenang saja. Di sini saya akan mencoba menghibur teman-teman semua. Oke, sebelum melanjutkan video ini, siapkan duduk Anda, rebahkan kedua kaki, siapkan kopi dan sebatang rokok agar ada obat untuk jenuh karena menonton video ini. Let's go. Dikutip dari kompas.com, perayaan ulang tahun biasanya identik dengan hadirnya kue ulang tahun, tentunya ulang tahun. Kalau ulang kematian, nggak ada yang mati diulang, jadi nggak ada kue ulang kematian. Ada beragam jenis kue ulang tahun, paling umum berupa kue bolu lembut. Nah, kue bolu lembut ya, ulang tahun itu beridentik dengan kue yang lembut, tapi sekarang ada yang kasar, brownies. Brownies nggak lembut menurut saya ya, bantet, padat, tapi dibikin kue ulang tahun karena modern mungkin ya, ngikutin zaman. Di banyak negara, ketika momen perayaan ulang tahun, kue bolu lembut menjadi hidangan utama yang selalu disuguhkan kepada orang yang sedang berulang tahun. Nah, jadi dulu itu sebelum ada buttercream mungkin ya. Di sini kan saya menceritakannya sejarah dulu ya. Jadi dulu itu nggak ada buttercream, jadi bolu gitu aja, bolu doang gitu ya. Ya bolu hungkul ditancepan lilin-lilin merenya, terus dibikin nah lebok akan sia gitu merenya. Gitulah pokoknya mah ya. Ya dibikin, dikasih aja ya kuenya bolu biasa. Gak dikasih krem, whipping, atau sekarang banyak lah ya. Campur-campur, dulu mah enggak mungkin. Karena kue bolu yang dihidangkan kepada orang yang sedang berulang tahun. Lalu sejak kapankah muncul tradisi kue ulang tahun? Nah, di sini serunya. Oke, lanjut. Lansir dari What's Cooking America, What's Cooking America adalah sumber kuliner yang paling terpercaya di Amerika tentunya ya. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kebiasaan membuat kue ulang tahun berawal dari kebiasaan orang Yunani kuno membuat kue madu dan roti. Pendapat lainnya mengatakan bahwa tradisi kue ulang tahun dimulai di Jerman pada abad pertengahan. Nah, berarti ada kemungkinan. Jadi ada Yunani dan Jerman. Awal mulanya nggak tahu saya dia awal pertamanya di mana, tapi di dua negara inilah di awal mulanya, Yunani dan Jerman. Pada saat itu, kue ulang tahun terbuat dari adonan roti manis, kemudian dibentuk menyerupai anak kecil untuk peringati hari raya kaum Nasrani. Nah, disinilah kata saya tadi ya, ini ada kaitan dengan agama. Ini belum fakta yang menariknya ya. Ini hanya kaum Nasrani. Dulu jadi perayaan ulang tahun itu yang sekarang kita kenal dan semua kaum bisa mendapatkan, dan bukan lagi apa ya, tradisi, udah jadi lumrah lah pokoknya, malah mau agama lah, agamanya apalah. Ya gak apa-apa sih menurut gue sih ya, silakan kalau memang kamu mau, coba dengan kepercayaan masing-masing. Fakta menariknya lainnya tentunya, bangsawan Romawi kuno merayakan 3 jenis ulang tahun. Perayaan pribadi, pertama perayaan pribadi antar keluarga dan teman-teman, ulang tahun kota dan kuil. Nah, teman-temannya pribadi dia sendiri atau teman-teman dekatnya, ataupun perayaan kota ataupun kuil. Yang kedua, ulang tahun kekaisaran masa lalu dan sekarang ataupun anggota keluarga kekaisaran. Darah biru, pangkat ya, petinggi ya intinya ya. Lalu yang ketiga, tahun ke-50 dirayakan dengan kue madu yang terbuat dari tepung terigu, keju parut, madu, dan minyak zaitun. Tahun ke-50. Nah,
Dari 4 bahan ini, bahan yang diutamakan untuk perayaan darah biru ataupun petinggi ataupun di pemerintahan mungkin untuk saat ini. Tapi saat ini saya nggak tahu, mungkin ini masih berlanjut. Yang lain berpendapat bahwa tradisi kue ulang tahun dimulai di Jerman pada abad pertengahan, di mana adonan roti yang dimaniskan dibuat dalam bentuk bayi Yesus dengan pakaian lampin dan digunakan untuk memperingati hari raya ulang tahunnya. Nah, jadi kue ulang tahun itu dulu awalnya itu ya, pada abad pertengahan, kue ulang tahun itu digunakan untuk perayaan ulang tahunnya, hari ulang tahunnya Yesus. Nih dulu nih ya, sekarang udah lumrah mungkin ya, dipakai Muslim, Buddha, Hindu, terus Katolik, semuanya bisa. Oke, lanjut. Kue ulang tahun kemudian muncul kembali di Jerman sebagai Kiddenfest ataupun perayaan ulang tahun untuk seorang anak kecil. Nah, jadi semakin zaman maju berkembang ya tentunya ngikutin zaman. Nah, dari perayaan ulang tahun Tuhannya semakin kesini mungkin semakin unik, semakin bagus, dibikin seperti anak, lalu dibikinlah menjadi perayaan seorang anak kecil, yaitu Kiddenfest di Jerman. Lalu di Inggris, kue ulang tahun dipanggang dengan benda-benda simbolis di dalamnya. Pada abad pertengahan, benda-benda seperti koin dan bidal dicampur ke dalam adonan. Orang-orang percaya bahwa orang yang mendapatkan koin itu ada orang kaya. Nah, orang kaya yang dapatnya itu. Sedangkan penemuan bidal yang tidak beruntung itu tidak akan pernah menikah. Serem bro, gak akan nikah. Bayangin. Kalau di kita mamunnya, kalau di kita tuh apa ya, seperti 17 Agustus sebenarnya kayak ada tepung diayakan, terus dilemparin dimasukin koin, terus kita cari pakai baham, pakai mulut gitu kan, congor nyari-nyari gitu sampai mulut tepung semua, tepung apa sagu atau saya lupa ya, lalu diambil koin. Nah, mungkin seperti itu, cuman ini di dalam kue mungkin ya teman-teman, kalau salah ya tolong benerin. Tapi saat ini figur kecil, koin palsu, dan permanen kecil lebih umum. Permen kecil ya lebih umum sekarang ya, kayak Halloween kan banyak-banyak permen, dulu mah dipercayai gitu kan. Fakta menariknya tentang kue ulang tahun tentunya, kue ulang tahun populer dengan lilin, olesan krim, serta kue lembut. Di balik detail kue ulang tahun, ada fakta menarik seperti dilansir dari BBC, yaitu British Broadcasting Corporation. Susah nyebutnya, yang disingkat BBC. Nah, itulah British Broadcasting Corporation. Itu mungkin icing olesan pada kue ulang tahun dahulu tuh biasa diolesin dengan bulu loh. Dengan bulu gimana itu, dengan bulu diolesin dengan bulu ya. Sebelum pengocok ditemukan, orang biasa mengocok putih telur pada adonan kue dengan seikat ranting ataupun memerasnya dengan melalui spons. Ngocok ya, bukan ngocok ini, tapi ngocok adonan. Ya seperti sekarang kalau ada rish tangan itu dikocok terus. Terus yang satunya lagi memerasnya melalui spons. Nggak tahu gimana dimerasnya supaya ini, mungkin disaring kali ya. Karena spons bisa ngembang, jadi di press gitu kan, kayak sabun nggak masuk spons, cok jadi ngebuih, mungkin seperti itu. Kue bolu ataupun cake paling awal dibuat dari biji-bijian, disatukan dan dikeringkan. Berarti kayak kue kering ya, cooking ya mungkin. Kue bolu muncul pada abad ke-18.
Sebelumnya adonan kue dikembangkan dengan ragi. Berbeda dari cake yang kita kenal sekarang, adonan dikembangkan dengan bahan pengembang selain ragi. Dulu itu dengan ragi seperti roti mungkin. Teksturnya gak jauh beda sih kalau temen-temen yang di Indonesia lihat cake yang di luar negeri, dia teksturnya lebih berongga ya, seperti roti lah intinya. Cuman dia lembut, dilihat keras tapi lembut ya. Pasti makan ke mulut lembut, kata temen saya. Tapi nggak tahu, kalau temen-temen tahu ya tolong komen dan sharing lah. Oke, lanjut. Lilin ulang tahun. Fakta tentang lilin ya. Fakta lilin ulang tahun. Lilin ulang tahun awalnya diletakkan di atas kue untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, menyampaikan selamat ulang tahun kepada Tuhan ya. Di zaman kuno, orang berdoa di atas nyalanya api yang terbuka. Seperti apa ya? Adalah film-film yang sorak-sorak itu berdoa di atas api unggun. Nah, mungkin di sini dibentukin di kue. Jadi dinyala api yang terbuka, nggak tertutup ya kan. Mereka percaya bahwa asap membawa pikiran mereka kepada para dewa. Hari ini kami percaya bahwa jika Anda meniup semua lilin dalam satu tarikan napas, keinginan Anda akan terkabul. Nah, disitulah fakta-fakta menariknya ya. Ini video saya ini dilansir dari kompas.com, BBC radio. Kalau BBC itu siaran radio ya teman-teman ya. Itu ada di 5 negara kalau nggak salah. Terus di What's Cooking Amerika, itu situs makanan terpercaya di Amerika tentunya. Itu sangat dipercaya. Jadi bagi teman-teman yang bikin kuenya bagus, cantik, hebat gitu kan, tapi nggak tahu silsilahnya. Nah, disinilah saya berusaha mungkin untuk teman-teman bohong itu ya. Kalau ada YouTuber yang bilang buat teman-teman, bukan, itu buat endorse, buat duit. Ya, saya juga sama sih, buat duit. Jadi sini saya usahain bagi teman-teman yang terhibur, terus misalnya menambah wawasan atau referensi. Kalau ada salah, mohon benarkan ataupun komen, karena saya di sini masih belajar dan saya dengan fasilitas seadanya saya mencoba mengumpulkan semua informasi yang saya tahu seperti ini. Kalau misalnya salah, dimohon maafkan. Kalau misalnya benar, terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman ya. Dan share, mau share kemana aja, alam baka, alam kubur, alam goib, terserah teman-temannya. Yang penting share ya, bantu channel saya untuk berkembang. Oke, tunggu video selanjutnya. Let's go, bye bye.